Haleluya. Izinkan saya memutarkan satu video, Bapak Ibu Saudara. Boleh tim media. Mas sekolah di mana? Di Mulia. Di Mulia, apakah besar? Oh iya. Oke, kita doa ya, sama-sama ya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami bersama dengan anak-anak-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, haleluya, amin. Nah, pokoknya kalian sukacita selalu. Jangan takut, pokoknya jangan nakal, apapun itu. Ingat, mata Tuhan melihat, Tuhan melihat perbuatan kalian yang kalian lakukan. Jadi, jangan nakal ya. Oke, tolong dekati ya kalian semua ya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Perkenalan singkat, saya adalah Pendeta Andreas Johannes, Bapak Ibu Saudara. Oleh anugerah Tuhan, saya diberikan kepercayaan oleh Bapak Gembala untuk men-sharingkan hal-hal yang luar biasa. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, amin. Video yang tadi Bapak Ibu Saudara saksikan, itu adalah video singkat dari pelayanan yang Tuhan percayakan, di mana saya boleh dipercayakan untuk mendoakan anak-anak Tuhan atau bahkan juga mendoakan orang-orang di sekitaran Bundaran HI. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di sosial media, zaman sekarang sudah banyak orang menginjil di sosial media, Saudara. Jadi jangan sampai kita punya sosial media tapi kita memilih untuk diam, amin. Kita pergunakan sosial media kita. Saya juga ada teman di sini namanya Atma. Dia begitu giat sekali dalam menginjil firman Tuhan melalui sosial media. Mari biarlah video itu menjadi inspirasi buat kita semua bahwa setiap kita, Bapak Ibu Saudara, setiap kita bukan tentang harus pendeta dulu, harus penginjil dulu, enggak harus. Setiap kita Tuhan kasih tanggung jawab, Tuhan kasih tugas sebagai alat Tuhan. Tuhan mengatakan pergi. Artinya Tuhan suruh kita. Amin. Bahwa begitu banyak orang yang sulit untuk melihat Yesus. Saya dapati di Bundaran HI ada begitu banyak orang yang sudah lama tidak ke gereja. Bahkan hampir 50% mereka adalah bukan orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Non-Kristen. Tapi saya tetap bilang, saya mendoakan di dalam nama Yesus. Puji Tuhan mereka tetap mau, mereka bersedia. Karena sebetulnya ada begitu banyak hati yang rindu untuk didoakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari mulai peka bagaimana kita bisa menjadi berkat di sekeliling kita. Amin. Haleluya. Kita lanjutkan kembali Bapak Ibu Saudara di pembahasan kita yang bagian yang kedua dengan judul tema mata yang tertuju kepada Yesus. Persoalannya Bapak Ibu Saudara, Jakarta atau Indonesia akhir-akhir ini sedang disibukkan dengan pengalihan isu Bapak Ibu Saudara. Ada begitu banyak kasus yang terjadi di Indonesia, di Jakarta, dialihkan begitu saja, kasus besar dialihkan begitu saja dengan berita isu perselingkuhan. RK dan AK. Sebelumnya beredar berita tentang DM dan DK. Maaf saya harus pakai istilah karena ini melanggar kode etik sebetulnya. Tapi ini adalah kenyataan bahwa dunia akhir-akhir ini atau Indonesia atau Jakarta akhir-akhir ini sedang disibukkan dengan pengalihan isu. Kalau Bapak Ibu Saudara menyadari kemarin kita merayakan Natal, ada satu yang menggelitik buat saya, boleh ditampilkan fotonya. Ketika kita merayakan Natal, Bapak Ibu Saudara, meriah
betul meriah. Tetapi kenyataannya ada sebuah distraksi di sini yang tanpa kita sadari dan ini sangat berbahaya. Dari Merry Christmas berubah menjadi Merry Kapibara. Seolah-olah ikut merayakan. Seolah-olah ikut bersukacita. Rame-ramein, seru-seruin. Tapi tanpa disadari hilang esensi dari Christmas, yaitu Yesus. Itulah kenapa waktu saya opening prayer di sini saya ingatkan kembali bahwa yang ulang tahun itu Yesus. Natal bicara Tuhan Allah menjadi bersama dengan manusia. Dia adalah juru selamat. Dia datang bahkan untuk meletakkan kepalanya aja pun tidak ada. Dia datang di kandang yang hina. Jangan sampai kita disibukkan dengan perayaan Natal yang begitu luar biasa, tapi kita hanya fokus pada dekorasi. Bahkan dekorasi itu sendiri justru yang merusak esensi dari pribadi Yesus itu sendiri. Seolah-olah dunia sedang mengalihkan pandangan kita dari yang mata kita tertuju kepada Yesus, tapi justru berubah menjadi yang lain. Boleh cek ke dalam hati kita. Selama ini jangan-jangan 2025 ini kita jalani dalam keadaan lemah, dalam keadaan udah mulai mau putus asa, dalam keadaan udah mulai mau menyerah. Itu karena mata kita tidak tertuju kepada Yesus. Pak, Bu, mata kita harus tertuju kepada Yesus. Dunia semakin hari semakin jahat. Kelihatannya benar. Kelihatannya sesuai. Wah, dia toleransi ya, hebat ya. Saya melihat juga di depan ada pohon Natal. Benderanya semangka, Bapak Saudara. Kenapa sih dia nggak bilang, dia nggak taruh di situ bayi Yesus dalam palungan? Malu. Bagaimana kita sekarang Bapak Saudara? Apakah kita mau terdistraksi dengan hal-hal yang demikian atau kita tetap mau fokus pada Yesus? Ini bukan sedang bercanda lagi Bapak Saudara. Dunia semakin hari semakin jahat. Kalau kita nggak melihat Yesus, saya pastikan tahun 2026 kita akan penuh dengan air mata darah. Kalau kita nggak lihat Yesus, kita pasti lemah dan putus asa. Kenapa banyak keluarga yang bercerai di tahun 2025? Keluarga Kristen, hamba Tuhan. Karena mereka mulai lemah dan putus asa. Mereka sudah mulai terdistraksi. Gak fokus lagi sama Yesus. Mereka mulai fokus dengan kebanggaan mereka. Dan seringkali kita juga sudah mulai fokus pada apa yang kita bisa. Seringkali kalau yang ibadah, apalagi yang ibadah di YouTube, yang secara online. Kalau ngelihat WL-nya fales langsung di komen. WL-nya fales nih. Kalau ngelihat pemain musiknya fales langsung di komen. Wah, fales nih, gak latihan kali ini. Wah, saya kalau perhatikan di belakang, lihat komen-komen dari jemaat Tuhan yang melalui online itu. Pak, Bu, jemaat Tuhan yang menyaksikan secara online, kita ibadah, mari kita ibadah, fokus kepada Tuhan. It's all about Jesus. Ini bukan tentang WL yang di depan, ini bukan tentang pemain musik yang di depan, ini bukan tentang pengkhotbah yang di depan. Ini tentang Yesus. WL menyanyi, pemain musik mengiringi lagu. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita semua menyembah Tuhan. Kita menyanyi bukan untuk
diri kita. WL menyanyi bukan untuk jemaat. Pemain musik bermain musik bukan untuk jemaat. Tetapi untuk Yesus, untuk memuliakan Dia. Amin. Ada lagunya I Coming Back to the Heart of Worship. Artinya kita kembali dalam pujian yang sesungguhnya adalah hati kita kepada Tuhan. Bukan kepada bagaimana supaya terlihat keren, bukan bagaimana supaya terlihat sempurna. Seringkali kita terdistraksi dengan hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu perlu. Next. Kita baca ayatnya sama-sama, Ibu Saudara. Ibrani 12 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ibrani 12 ayat yang pertama sampai yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saya bold di situ Bapak Saudara, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan melakukan segala sesuatunya baik, benar baik. Tapi tidak melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Seringkali kita melakukannya FOMO, ikut-ikutan. Seringkali kita melakukannya karena disuruh. Seringkali kita melakukannya untuk mendapatkan perhatian. Tapi Pak, Bu, Saudara, adik-adik muda, mulai sekarang lakukan segala sesuatu agar supaya kita tidak jadi kecewa, supaya kita tidak jadi lemah, supaya kita tidak jadi nyerah. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, seperti untuk Yesus. Kalau kita mau berbuat baik seperti untuk Tuhan. Saya udah katakan di awal, dunia semakin hari semakin jahat. Kalau kita tidak melakukannya untuk semata-mata untuk Yesus, maka sudah pasti kita akan kecewa. Tadi kita dengar cuplikan dari Bapak Gembala, jangan berharap, Pak, Bu, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, orang itu akan membalasnya juga dengan sesuatu yang baik. Selama kita berharap demikian, maka kita pasti akan kecewa. Amin. Jadi pastikan kita melakukannya untuk Tuhan. Selanjutnya. Nah, apa persoalan terbesar dalam hidup ini? Pertanyaan yang sama yang saya tanyakan di khotbah saya yang lalu. Boleh diklik selanjutnya. Persoalan terbesar dalam hidup ini adalah menjadi lemah dan putus asa. Seringkali tanpa kita sadari, kita menganggap persoalan terbesar dalam hidup ini adalah ketika nggak ada makanan di rumah. Seringkali kita menganggap persoalan terbesar saat ini adalah ketika kita tidak punya uang. Seringkali kita menganggap persoalan terbesar dalam hidup ini adalah sepanjang tahun 2025 saya sudah berdoa terus, tapi Tuhan tidak kabulkan doa saya. Pak, Bu, Saudara, kalau Saudara ada doa yang belum terjadi di tahun 2025, tetap berdoa. Amin. Tetap berdoa. Coba lihat, apa jangan-jangan doa kita yang salah. Jangan-jangan Tuhan udah kasih dengan cara yang lain, tapi kita nggak lihat. Kadang-kadang kita melihat orang lain, oh di Instagram hidupnya happy ya, senengnya.
jalan-jalan terus, kok keluarga gue enggak. Padahal Tuhan udah kasih kita anak-anak yang sehat, suami yang rajin, istri yang pinter masak. Tapi kita enggak lihat, hanya karena kita mengingini sesuatu yang lebih. Belajar mensyukuri, coba tanya Tuhan atau coba flashback kembali apa yang sudah Tuhan kasih sepanjang tahun 2025 ini. Adakah Tuhan kasih yang tidak-tidak? Adakah Tuhan kasih yang mencelakakan kita? Adakah Tuhan kasih batu kepada anak yang minta roti? Adakah Tuhan kasih ular pada anak yang minta ikan? Gak ada. Cuman permasalahannya adalah kita fokusnya ke sesuatu yang belum kita terima. Amin. Selanjutnya, nah, apa yang membuat kita lemah dan putus asa adalah ketika mata kita tidak tertuju kepada Yesus. Hari ini di minggu terakhir kita, saya tidak sangka kita akan belajar sama-sama tentang supaya mata kita tertuju kepada Yesus dan diberitakan di minggu terakhir. Persiapan khotbah ini sudah saya siapkan sejak lama, tapi sepertinya memang Tuhan mau bicara kepada kita semua supaya mata kita kembali tertuju kepadanya. Next, berikutnya. Di sini saya coba gali dalam bahasa aslinya, yaitu aporontes, Bapak Saudara. Artinya dalam bahasa Inggris adalah looking. Saya kasih circle di bawah yaitu Jesus. Dia adalah founder and perfecter. Nah selanjutnya, penjelasannya adalah apa artinya dari aporontes atau looking. Looking away from all else to fix one gaze upon Jesus. Mengalihkan pandangan dari segala hal yang lain, konsentrasi, memusatkan pandangan kepada Yesus. Memaku pandangan. Ini saya coba gali di tesaurusnya atau sinonimnya. Memaku pandangan, mengunci fokus, memusatkan atensi, menambatkan hati. Bicara melihat bukan hanya melihat Yesus. Kalau bicara soal mau melihat Yesus, Pak, Bu, Saudara, Herodes juga bilang dia mau melihat Yesus loh. Kalau cuma sekedar mau bilang melihat Yesus. Herodes bilang kepada orang Majus, tolong kasih tahu saya kalau sudah ketemu, nanti saya mau sujud menyembah kepadanya. Kemarin saya bercanda ketika saya sharing mau beritakan pengumuman, saya bercanda. Kenapa Herodes dan ahli-ahli Taurat saat itu tidak bisa melihat bayi Yesus lahir? Karena mereka tidak dengar pengumuman. Pak, Bu, Saudara, malaikat Gabriel sudah kasih pengumuman. Akan ada kesukaan besar. Kesukaan bagi dunia. Telah lahir bagimu juru selamat. Tetapi mungkin saat itu Herodes dan ahli-ahli Taurat yang kita kenal suka ngulik Alkitab, suka ngulik Taurat, suka ngulik kitab suci. Yang sebetulnya harusnya dia yang paling tahu, tapi mungkin saat itu mereka kedistraksi. Mereka fokus dengan hal yang lain. Sehingga yang beruntung saat itu adalah orang-orang Majus, para gembala-gembala di padang. Mereka diberikan kesempatan anugerah oleh Tuhan untuk membawa persembahan bahkan untuk mengunjungi bayi Yesus. Jangan sampai kita kedistraksi. Amin. Jadi kalau cuman bicara soal melihat, ada banyak orang yang pengen melihat Yesus tapi tidak sungguh-sungguh ingin
memusatkan konsentrasi kepada Yesus, ingin menambatkan hati kepada Yesus. Jadi ini menjadi penting Bapak Saudara, mengarahkan mata yang tertuju kepada Yesus, artinya kita memaksakan dari kita yang tadinya lihat masalah, kita paksa untuk melihat kepada Yesus. Ini bukan terjadi secara alamiah, tiba-tiba kita lihat Yesus. Enggak, kita paksa diri kita supaya kita bisa melihat Yesus. Karena bicara soal pengalihan atau distraksi itu begitu banyak. Jadi kita harus betul-betul konsentrasi, memusatkan perhatian kita kepada Yesus, bahkan menambatkan hati kita kepada Yesus. Jangan kepada hal yang lain. Selanjutnya kita akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang gagal fokus. Petrus di dalam Matius 14 ayat yang ke-30, kalau kita ingat kisah tentang Petrus saat itu satu-satunya murid yang memiliki cukup besar iman, sehingga dia bilang, kalau itu benar Yesus, kalau benar itu engkau, suruh aku jalan di atas air. Pak, Bu, Saudara, betul dia jalan di atas air. Dan saya beri apresiasi kepada Petrus karena dia adalah satu-satunya murid yang saat itu memiliki iman yang begitu besar. Dia berjalan di atas air. Pak, Bu, Saudara, mengingat kisah ini, kita harus mengerti. Yesus berjalan di atas air. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Air, badai, air yang bergelora bicara soal masalah. Bicara soal pergumulan dalam kehidupan kita. Tetapi Alkitab menulis bahwa Yesus berjalan di atas air. Artinya apa? Masalah kita ada di bawah kaki Yesus. Kalau saat itu Petrus juga bisa berjalan di atas air, artinya hal yang sama juga bisa kita lakukan. Amin. Artinya setiap orang yang percaya kepadanya sanggup untuk berjalan di atas masalahnya. Katakan amin. Taruh tangan kita di dada. Tuhan kasih kita kekuatan supaya kita bisa berjalan di atas masalah kita. Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan secara online, boleh diketik di live chat Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kuasa supaya kita bisa berjalan di atas masalah kita. Amin. Dia bisa berjalan di atas air selama dia melihat Yesus. Tetapi kemudian dia tenggelam saat yang dia lihat sudah bukan lagi Yesus. Pak, Bu, Saudara, betul angin sakal itu terasa. Saya enggak bilang kalau masalah saya dan saudara itu ringan. Kita masing-masing punya persoalan, amin. Betul terasa. Kita masing-masing punya angin sakal sendiri. Yang seringkali itu kayak aduh. Gak enak, gak nyaman. Tapi yang seringkali membuat kita tenggelam dalam masalah kita adalah kita fokusnya kepada masalah. Padahal masalah adanya di kaki Yesus. Ngapain masalahnya naik ke kuping kita? Ngapain masalahnya naik ke pikiran kita? Seringkali apa yang ada di bawah kalau naik ke atas, kalau airnya naik ke atas itu yang buat kita tenggelam. Masalahnya di sini Pak, Bu, di kepala kita, di mata kita. Jadi tenggelam kita. Kalau kita belajar tentang Petrus yang memiliki iman yang luar biasa. Tetapi dia menjadi tenggelam karena hanya merasakan angin sakal.
Jadi pesannya buat kita semua adalah jangan gagal fokus. Amin. Dan yang selanjutnya kita belajar dari tokoh Alkitab yang matanya dibukakan, yaitu Gehazi. Gehazi dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-17, Gehazi melihat tentara Aram dan menjadi lemah dan putus asa. Saat itu Gehazi dan Elisa sedang siap untuk berperang melawan tentara Aram. Tentara Aram begitu banyak, Bapak Saudara. Mereka dengan pasukan lengkap, banyak sekali. Tetapi kemudian ketika Elisa melihat Gehazi yang sudah bilang, aduh banyak banget tentara mereka, banyak banget tentara musuh. Elisa saat itu berdoa kepada Tuhan, Tuhan bukalah matanya. Kemudian Gehazi melihat pasukan kuda dan kereta berapi yang mengelilingi mereka. Bahwa yang menyertai kita lebih banyak. Kalau tahun 2026 ada satu, kalau saya boleh ajarkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, berdoalah dengan kalimat Tuhan, bukalah mataku. Sama-sama kita katakan, Tuhan, bukalah mataku. Mari sekali lagi kita berdoa, doakan doa profetik ini. Tuhan, di tahun 2026 nanti aku berdoa, Tuhan bukakanlah mataku. Supaya aku dapat melihat bahwa yang menyertai kita lebih banyak. Amin. Dan yang selanjutnya kita belajar dari tokoh Alkitab yang fokus dan menang. Yaitu Stefanus. Di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-55 dan 56. Stefanus saat itu pada akhirnya ia dirajam batu, dijatuhi hukuman mati, dirajam batu sampai mati. Tapi ia menatap ke langit, kemudian ia melihat Yesus berdiri menyambutnya. Ia melihat Yesus berdiri menyambutnya. Dia dihujani batu, tetapi Stefanus tidak fokus pada batu. Dia tidak fokus pada pelaku, pelempar batu itu. Melainkan Stefanus mengampuni dengan berseru agar Tuhan mengampuni dosa mereka. Berat ya Pak, Bu, Saudara. Tapi ini Alkitab. Alkitab tidak pernah bohong. Alkitab tidak pernah bicara soal yang baik-baik, yang indah-indah, yang menyenangkan telinga saja. Tetapi ini adalah kenyataan bahwa bicara soal menatap Yesus, bicara soal mata kita fokus tertuju kepada Yesus, artinya apapun yang terjadi, disakitikah kita, dilukaikah kita, dikecewakankah kita, kita harus tetap memandang Yesus. Amin. Dia pergi dengan tenang, Ibu Saudara. Martir yang mati dilempari batu tetapi masih tetap berdoa. Salah satu martir yang luar biasa. Tahukah saudara, sejak kejadian ini, Saulus yang kita kenal sebagai Paulus bertobat. Dia bahkan mengakui dirinya, di antara orang yang berdosa, akulah orang yang paling berdosa. Karena darah Stefanus, aku yang menanggungnya. Atas perintah dari Saulus saat itu. Untuk membunuh, merajam, melempari batu sampai mati. Tetapi karena ketekunan, karena Stefanus tidak fokus kepada batu, tidak fokus kepada pelaku, melainkan Stefanus tetap mengampuni, maka terjadi pertobatan yang besar dari Saulus yang kita kenal sebagai Paulus. Percaya Pak, Bu, Saudara, ketekunan kita, ketegaran hati kita, mata kita tertuju kepada Yesus,
mungkin kelihatannya hanya kita yang mengalami. Tapi percaya Pak, ada banyak orang yang menyaksikan kita. Hidup kita jadi kesaksian atau enggak? Kalau orang-orang yang di luar Kristen, mereka tidak bisa baca Alkitab. Mereka bacanya kita. Amin. Bagaimana kita meresponi segala sesuatunya. Dan yang selanjutnya, ini beberapa poin, 3 poin Bapak Saudara. Kenapa mata kita harus tertuju kepada Yesus? Yang pertama, karena Yesus sebagai Alfa atau awal, sang pelopor, the captain of the team. Kalau Bapak Gembala sering bilang, seorang archegos, pribadi yang buka jalan. Kalau di hutan, dia yang buka jalan, dia yang ambil sabit, dia buka jalan, dia lihat kalau di situ ada ular, dia bunuh ularnya dulu dan sebagainya. Kalau di situ ada duri, dia yang beresin durinya supaya kita jalannya enak. Pribadi yang buka jalan, dia adalah Alfa. Kemudian selanjutnya, kenapa mata kita harus tertuju kepada Yesus? Karena Yesus sebagai Omega atau yang akhir atau the finisher. Dia adalah penyempurna dari segala sesuatunya. Seorang teleotes pribadi yang menyempurnakan iman kita. Pak, Bu, Saudara, kita akan sama-sama lihat di gambar yang berikutnya. Dia yang menyamin kita sampai ke garis finish tanpa gagal. Pak, Bu, Saudara boleh lihat di layar. Ini gambar anak saya, Bapak Saudara. Anak saya Servia, anak perempuan. Dia gambar ini dari umur 4 tahun. Gambarnya bagus gak? Jujur, bagus gak gambarnya? Dia gambar pohon, pohonnya kayak gini. Pantesan anyut. Canda ya. Dia gambar ada balon, ada burung, ada awan, ada matahari. Ini saya nih Bapak Saudara. Saya nggak ada badan, cuma tangan, kaki itu. Ini dia gambar dia sendiri bagus. Ini gambar adiknya Kinan, ini gambar mamanya. Mamanya kayak apa tuh? Di gambar ada boneka-bonekanya. Pak, Bu, Saudara, ada satu hal yang menarik yang saya mau sampaikan. Tuhan sebagai Omega, sebagai penyempurna iman kita. Digambarkan seperti anak saya yang gambar, dia berusaha untuk gambar yang terbaik. Dia berusaha loh, dia gambar keluarga. Saya, istri, dia dan Kinan adiknya. Dia berusaha. Hasilnya seperti yang kita lihat. Kalau menurut Bapak Ibu itu jelek, gak apa-apa. Tapi menurut saya itu bagus. Saya tempel di tembok, saya bangga sekali. Dan sekarang juga boleh saya saksikan kepada jemaat sekalian. Bicara soal iman, Pak, Bu, Saudara, lakukan aja. Usahakan yang terbaik. Jangan nuntut kesempurnaan dalam diri sendiri. Seringkali kita gagal, kenapa? Karena kita mau coba pakai kekuatan sendiri. Berusaha yang terbaik bagus. Tetapi kita harus sadari bahwa Tuhanlah yang penyempurna segala sesuatunya. Amin. Dia tahu kita lemah. Dia tahu kita gampang jatuh. Dia tahu kita manusia gak sempurna. Tapi dia yang sempurnakan kita. Ketika Petrus jatuh dalam air, dia gak omel-omelin Petrus. Petrus gimana sih kamu? Malah perhatiin angin sakal dan sebagainya. Petrus kamu tuh gimana sih? Udah sama saya, udah setahun, 2 tahun, 3 tahun lebih. Tapi kok masih lemah juga kok, masih jatuh juga kok. Dia gak bilang gitu. Bahkan ketika Petrus jatuh ke dalam air, dia gak sempat bilang, Yesus please help me. Dia gak sempat bilang, orang dia ada tengah-tengah. Yesusnya masih jauh, kapalnya udah jauh. Gimana dia bisa minta tolong? Udah kelelep semua. Tapi Yesus datang, diambil tangannya, diangkat kembali.
Bahkan seringkali di saat kita masih jatuh dalam dosa, kita nggak sempat minta tolong sama Tuhan. Kita nggak sempat minta Tuhan pulihkan, tapi Tuhan pulihkan. Jadi jangan pernah berbangga diri. Kalau 2025 ini kita masih ada sebagaimana kita ada, itu semua karena Tuhan yang menyempurnakan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan yang terakhir, kenapa mata kita harus tertuju kepada Yesus? Karena Yesus adalah teladan ketabahan dalam penderitaan. Di ayatnya yang dikatakan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Pak, Bu, Saudara, tidak ada satupun, saya mau nyatakan, saya disclaimer. Tidak ada satupun tokoh, agamakah, tokoh religiuskah, dan yang lainnya. Tidak ada satupun pribadi yang betul-betul turun dan menjadi teladan. Boleh diperhatikan, tidak ada satupun pribadi yang bisa benar-benar jadi teladan selain daripada Yesus. Kalau bicara soal penderitaan, Yesus orang yang paling menderita. Makanya saya mau bilang, kalau kita lihat Yesus, kalau kita lihat kesuksesan, maka Yesus orang yang paling tidak sukses. Kalau kita lihat kesuksesan itu bicara soal kekayaan. Bicara soal rumah yang banyak, mobil yang banyak, uang yang banyak. Maka Yesus bukan orang yang sukses. Kalau bicara soal ketenaran, bicara soal hal-hal yang glamor dan sebagainya. Maka Yesus bukan orang yang seperti itu. Bayangkan. Yesus saat mati di atas kayu salib itu seusia saya Bapak Ibu Saudara. 33 tahun. Saya 33 tahun aja masih begini. Tapi Yesus sudah setia. Dia menanggung dengan tabah dalam penderitaan. Dia mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Supaya ganti sukacita turun kepada kita. Dia mau bilang, pikul lakuk yang kupasang sebab kuku enak, sebab aku murah hati. Bebanku pun ringan. Dia ngajarin kita Pak, Bu, Saudara. Dan yang terakhir, saya kutip quote dari Timothy Keller yang berkata, iman bukanlah soal seberapa besar keyakinanmu, tetapi seberapa besar Dia yang kita yakini. Bukan soal iman kita, bukan soal keyakinan kita, tapi soal siapa yang kita yakini, siapa yang kita imani. Memandang Kristus jauh lebih kuat, memandang Kristus yang kuat jauh lebih menyelamatkan daripada memiliki iman yang besar pada kemampuan diri sendiri. Kalau ada hal yang perlu ditinggalkan di tahun 2025, please tinggalkan pemikiran kita bisa ada karena kekuatan kita sendiri. Please tinggalkan pemikiran dalam diri kita kalau kita masih berpikir kita boleh ada sebagaimana kita ada karena kita pintar, karena kita kuat, karena kita merasa kita sanggup, karena kita merasa kita udah S1, S2, S3, karena kita merasa kita udah manajer di mana, karena kita merasa kita udah buat perusahaan 1, 2, dan 3, berhenti. Berhenti berpikir hal yang demikian. Karena sesungguhnya yang buat kita ada sebagaimana kita ada hari ini adalah Tuhan. Amin. Saya percaya bisa lebih meriah lagi. Haleluya. Corrie ten Boom berkata, lihatlah dunia, kau akan susah. Lihatlah ke dalam diri, kau akan depresi. Lihatlah Tuhan, maka kau akan tenang. Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri sama-sama. Biarlah firman Tuhan ini termaterai dalam setiap hati kita.